Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Kajian kita di pagi hari ini bukan judul berkah jual beli. Begitu kan ya? Betul lah ya. Berkah jual beli. Berkah berarti adalah kasratul khair. Khair kebaikan. Kalau khair itu kebaikan. Kalau kasratul khair atau sama dengan berkah adalah kebaikan yang banyak. Artinya sesuatu yang baik namanya khair, baik yang jumlahnya banyak namanya berkah. Cukup jelas? Baik. Kebaikan yang banyak tadi, keberkahan tadi bisa bersifat fisik, bisa bersifat materi, bisa juga immateri. Yang didapatkan dari harta, gaji antara A dengan B sama. Sama-sama umpamanya 5 juta. Tapi yang B anaknya banyak, 5, yang A anaknya cuma 2, yang B membiayai ayah ibunya dan mertuanya juga, yang A tidak, tapi sama-sama cukup. Mana yang berkah, A atau yang B? B. Dari mana munculnya ini? Ya. Dari mana munculnya ini? Kemunculan keberkahan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Tabarakalladzi anzala al-furqan. Keberkahan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mendapatkannya, baik dalam transaksi jual beli Anda, dalam seluruh kehidupan Anda, tentu harus Anda mengikuti apa yang Allah tentukan, apa yang Allah dan Rasulnya tentukan di dalam setiap yang Anda lakukan tadi. Dalam jual beli, dalam berbisnis, agar Anda tidak hanya mendapati materi saja, tapi lebih dari itu mendapati kebaikan yang banyak dari materi tersebut, maka ikuti ketentuan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam mencari rezeki tadi, dalam berjual beli tadi. Di antaranya hadis Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selagi belum berpisah dari majelis. Dinamakan oleh para ulama kita dengan khiyar majelis. Selagi masih di majelis, ya, seorang membeli ini umpamanya
Ya, saya beli Pak, kata pembeli. Ya silakan. Berapa Pak? Ini umpamanya 20.000. Silakan ambil 20.000. Dia sudah bayar uang dan sudah dipegangnya. Masih di depan sini dia. Lalu dia lihat-lihat lagi, dia buka-buka lagi. Buka-buka, pegang-pegangnya. Kepikir, kenapa ya enggak tebal aja, ini terlalu tipis. Umpamanya kepikiran sama dia. Pak, enggak jadi Pak. Ini barangnya saya minta uang saya lagi. Kalau Anda sebagai pedagang bagaimana? Anda kembalikan uangnya? Anda kembalikan? Ya, wajib Anda kembalikan. Kalau tidak, hilang keberkahan dari penjualan Anda. Ini Nabi yang mengatakan, Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang menjual beli masih punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak melanjutkan jual beli atau tidak. Lalu Anda berpikir, kapan dapat untungnya saya Ustaz? Sabar. Sekarang dapat untung, nanti ada yang beli langsung pergi. Itu selesai sudah. Selagi dalam majelis, maka dia mendapatkan khiyar. Tapi kalau dia sudah berpisah, ini pindah, dia ada lapak-lapak banyak Anda di pasar. Dia dibeli, dia bawa, pindah dia ke lapak yang lain, lihat. Habis itu dia sambil buka, pegang-pegang, lihat. Enggak jadi dah. Datang dia ke lapak saya lagi. Pak, saya enggak jadi, saya kembalikan uang. Boleh? Saya wajib mengembalikan tidak? Tidak. Kalau saya kembalikan, boleh apa tidak? Saya dapat apa jadinya? Anda mau dagang atau cari pahala? Iya, alhamdulillah. Dua-duanya pintar. Ketika dia datang dan bermuka, Pak, mohon maaf sekali, kata dia. Anda timbul rasa kasihan. Ya, bisa saya enggak jadi Pak? Ya, Anda ajarkanlah dia. Kalau kamu tadi di majelis, ya itu ada hak kamu. Tapi kita sudah berpisah, kamu sudah pindah ke lapak yang lain, sudah pindah majelis. Tidak ada hak kamu membatalkan. Tapi bila saya menerima, Rasulullah SAW bersabda, Man aqala musliman aqala Allahu asratahu yawmal qiyamah. Siapa yang menerima pembatalan seorang muslim transaksinya, maka Allah batalkan dosa-dosanya. Kita lebih penting pembatalan dosa daripada pembatalan transaksi. Ya, Anda tidak rugi, 20.000 kan Anda kembalikan barang Anda kembali sama seperti awal. Apa ruginya Anda? Hilang kesempatan dapat laba. Hilang kesempatan sekarang akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Jelas. Bila yang pertama tadi, bila yang kedua Anda tidak mau, tidak ada masalah. Hilang keberkahan jual beli? Tidak. Tapi Anda tidak dapat poin dihapuskan dosa-dosanya. Kalau umpamanya, tidak bisa Pak, saya dagang, udah transaksi selesai, sudah. Sudah, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Maka akan hilang keberkahan kalau di struk Anda tuliskan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini artinya apa? Hak khiyar majelis ada atau tidak? Tidak kan ya? Hak khiyar majelis tidak ada.
sekarang berarti Anda hilangkan hak dia. Dalam pandangan hukum syar'i, boleh Anda menghilangkan hak orang? Tidak boleh. Tapi kalau Anda tuliskan, barang yang sudah beli, kami pihak penjual tidak bisa membatalkan. Itu boleh. Berarti yang Anda hilangkan hak Anda saja untuk tidak ada khiyar majelis bagi Anda. Boleh Anda tidak terima hak Anda, boleh. Tapi menghilangkan hak orang tidak ada. Dia tidak menghilangkan haknya dia. Kan Nabi menetapkan al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang berjual beli masing-masing memiliki hak khiyar selagi mereka belum berpisah dari majelis. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila keduanya sadaqa, jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, pembeli dan penjual saling jujur dan saling menjelaskan hal-hal yang menyebabkan orang tidak jadi menjual atau tidak jadi membeli. Burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi, diberkahi untuk mereka kedua dalam transaksi mereka berdua. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya saling berdusta, saling menyembunyikan cacat, maka dicabut keberkahan dari transaksi tersebut. Rasulullah SAW bersabda, fa in sadaqa, jika keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan. Apa beda sadaqa wa bayyana? Sadaqa, kalau ditanya dia jawab seperti yang ditanyanya, sesuai dengan hal yang terjadi sesungguhnya tanpa ada ditutup-tutupi. Ya. Wa bayyana, bayyana ini kalau tidak ditanya pun dia jelaskan. Paham ini? Bukan berarti kalau enggak ditanya, ada sebetulnya kalau ditanyanya dia, kalau dia tahu mungkin akan berpikir ulang dia untuk membeli. Memang umpamanya ya biasa aja sih orang beli begitu, tapi terkadang orang berpikir, wah ada ini jadilah. Ya, itu dia diamkan. Saya kan enggak bohong. Dia enggak nanya. Betul, Anda tidak bohong. Tapi Anda tidak menjelaskan atau menyembunyikan sesuatu yang harusnya Anda jelaskan. Kalau seperti tadi Anda jual ini, Pak, ini bukan umpamanya kain tenun. Kain tenun apa Anda ini? Anggap ini umpamanya plastik dan ini pun di print, ya, dan ringan dia. Kalau bagusnya ringan, bisa dibawa dalam saku sambil. Tapi tidak bagusnya kalau sholat kena angin terbang-terbang dia. Capek nanti, apalagi kalau sholatnya penuh, mesti ada di pinggir jalan. Dia terbang sambil sholat, Anda ngejar sajadah, kan bikin repot Anda, Pak. Ya, umpamanya. Itu kan nilai kurangnya kan ya. Nilai kurangnya wajib Anda jelaskan. Wa bayyana. Keduanya menjelaskan. Karena biasanya transaksi di masa dahulu adalah terkadang dia beli ini ditukar dengan gelas. Sama-sama menjelaskan kekurangannya. Dia juga menjelaskan, Pak, ini hanya untuk air panas boleh ini? Secara kesehatan boleh? Saya tidak tahu. Boleh? Ada teman-teman dari kimia?
Kalau boleh ya udah boleh. Anggap tidak boleh umpamanya. Biasanya kan tertulis tidak cocok untuk panas. Ya. Dia jelaskan ini gelas hanya untuk air dingin, Pak. Sedang. Kalau panas mendidih dia akan melebur umpamanya kimia-kimianya akan tidak bagus untuk diminum umpamanya. Ya, saya tidak tahu ini bagaimana hakikatnya tapi umpamanya. Dia jelaskan dan ini saya juga jelaskan tadi. Kalau uang dengan barang tinggal dia jelaskan ini uang palsu atau tidak. Hah? Atau uangnya mungkin kalau uang kartal sekarang mungkin dia mengatakan agak sedikit sobek nggak apa-apa Pak. Cuma udah saya lem, lihatnya nggak apa-apa, segini nggak apa-apa kok. Ya akan diterima juga oleh orang lain sebagai uang. Jujur mereka. Kalau jual sekedar jual ini Anda mungkin jujur, tapi jual mobil, jual rumah berani jujur. Apalagi jual motor. Bahkan yang jelas cacatnya Anda tutupin seolah-olah nggak cacat. Memang Anda mendapatkan harga, mendapatkan uang, tapi tidak ada keberkahan dalam uang tersebut. Dan Nabi merincikan, kalau tadi Nabi mengatakan fa in sadaqa wa bayyana, bila keduanya menjelas jujur, kalau jujur itu jawab tanya, ini mobil pernah tabrakan enggak Pak? Tabrakan enggak? Ditabrak iya. Banjir. Kerendam banjir atau ya. Ini mobil pernah kerendam banjir enggak Pak? Kerendam tidak, tapi ketika air tinggi dilewatin pernah beberapa kali. Tapi aman kok alhamdulillah. Ya. Itu wajib dia jelaskan. Hal-hal yang menyebabkan orang jadi membeli atau tidak wajib dia jelaskan. Kalau dia jawabnya sebetulnya saya nggak tahu ya kata dia. Karena saya ada beli bekas juga. Mungkin aja sebelumnya iya, saya nggak tahu. Ya. Kalau sebetulnya dia tahu, dia bilang nggak tahu, berarti dia berbohong. Sudah berdosa bohong, kemudian tidak ada keberkahannya. Itu yang sedekah. Kalau bayana, orang itu nggak nanya, diam aja dia. Dia bila jelaskan, Pak, ini mobil pernah tabrak dari belakang, tapi sudah saya bawa ke bengkel resmi, dilihat keseimbangannya. Kalau menurut bengkel resmi hasil rekodnya, rekam jejaknya ini aman, tidak terganggu keseimbangannya. Ya, ini hasil rekodnya. Terus umpamanya apalagi ya pernah waktu itu saya safar tinggal di rumah dan qadarullah air naik kena. Waktu saya pulang, saya nyalakan mati, saya bawa ke bengkel resmi, mereka perbaiki, dan menurut mereka sudah tidak ada masalah. Ya, walaupun dia tidak bertanya. Kalau Anda diam saja, kan saya nggak bohong. Betul Anda tidak bohong. Ya, tapi kalaulah si pembeli tahu, dia tentu tidak akan jadi. Sehingga karena dia tidak tahu, maka dia jadi beli. Maka hilang keberkahan dari uang transaksi tadi. Itu yang dikatakan Nabi, fa in kadzaba wa katama, jika keduanya saling berdusta dalam barang yang dipertukarkannya dan saling menyembunyikan cacatnya. Ya. Muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut oleh Allah keberkahan dari transaksi mereka berdua tadi, baik dari pembeli maupun penjual. Ya. Maka sebagaimana penjual tidak boleh menyembunyikan, si pembeli juga tidak boleh menampakkan cacat yang sebetulnya tidak cacat.
Kadang dia nawar, lah dipegangnya patah. Nah ini patah, turun dong harganya. Hah? Seperti itu. Ini bagian daripada ya tidak jujur di dalam membeli. Adalah sahabat Nabi SAW seorang yang jujur, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dikenal dengan Yusuf umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Mu'jam Tabrani bahwa dia mengutus budaknya untuk beli kuda ke pasar. Lalu budak tadi mendapatkan kuda dengan harga 300 dirham. Dibawanya kuda ke rumah. Kata Jarir, ini kuda kau beli berapa? 300 tuan. Kata Jarir, ini kuda bagus banget, kok 300? Kata Jarir, tunjukkan aku di mana kau beli. Dibawa kuda lagi ke pasar. Lalu dia bertanyakan, betulkah anda jual ini 300? Betul. Lalu kata Jarir, ini kuda lebih dari 300. Coba saya coba dulu. Kata Jarir, bagaimana kalau saya beli dari anda wahai tuan 400? Boleh, silahkan. Tambah 100 lagi. Lalu coba lagi Jarir, bagaimana kalau 500? Boleh. Sampai 800 kata Jarir, ini harganya yang sesuai. Ini 800, kuda saya ambil, kamu redo? Saya redo. Tadi 300 pun saya redo. Apalagi 500. Lalu budaknya ya nganggap ini bos saya kenapa begini. Lalu Jarir mengatakan, ya jangan kamu menganggap rendah. Bay'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Aku semasa Rasulullah SAW hidup telah berbaiat kepada beliau bahwa aku harus memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini bentuk nasihat kepada seorang penjual. Di hari ini ketika minyak goreng tinggi, Anda dapatkan ada pedagang menjual minyak rendah. Senang Anda kan beli 100 liter langsung kan ya? Ya, dan Anda tahu dia jujur, nggak mungkin minyak oplosan. Bukan minyak bekas atau segala macam, benar jujur. Anda tahu dia orang jujur, cuman mungkin tidak tahu perkembangan pasar belakangan. Mungkin di awal-awal lah. Maka bagian dari Anda ingin mendapatkan keberkahan dalam jual beli tadi adalah Anda sebutkan harga pasarnya. Kalau dia mengatakan, saya tahu harga pasar, tapi saya ingin mendapatkan keberkahan juga dari penjualan tadi. Ya, Anda juga mengatakan, saya ingin juga mendapatkan keberkahan dengan menasihati Anda. Tapi kalau Anda setuju, tidak ada masalah. Begitu ya ikhwani, seorang muslim mencari keberkahan di dalam transaksinya. Rezeki dia dapatkan, tetapi bukan sekadar rezeki dan uang yang dia bawa pulang, lebih dari itu adalah keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, yang itu lebih mahal dan lebih susah untuk mendapatkannya daripada sekedar materi. Bagian daripada mencari rezeki, mencari keberkahan dalam rezeki tadi adalah samahah. Samahah itu berbaik jiwa. Ya. Artinya sebagai pembeli, menurut Anda harganya sudah tidak kemahalan, Anda tidak akan menawarnya lebih rendah lagi. Sebagai penjual, menurut Anda sudah dapat untung walau sedikit, Anda tidak akan minta naikkan lagi. Ini bagian dari samahah dalam berjual beli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza qada wa samhan idza qtada wa samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmat
Kalau tadi berkah, kebaikannya yang banyak. Sekarang rahmat. Kepada siapa? Kepada seseorang yang bila dia berhutang dengan cara yang baik. Dan bila membayar hutang, membayar dengan cara yang baik. Bila menagih dengan cara yang baik. Di antara membayar dengan cara yang baik, dia lebihkan pada saat membayar. Dengan tidak ada persyaratan di awal harus dilebihkan. Kalau ada persyaratan di awal harus dilebihkan, terjadi riba. Itu murka Allah namanya, bukan mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia lebihkan ketika membayar. Adalah Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Jabir mengatakan, Jabir bin Abdullah bin Al-Jamuh, beliau mengatakan, faqadani wa zadani. Aku menjual untaku kepada Rasulullah SAW dengan 10 uqiyah. Kemudian sampai di Madinah, aku ke masjid bertemu Rasulullah SAW. Beliau bayar hutangnya dan beliau lebihkan. Ini kelebihannya mungkin tidak banyak yang Anda berikan. Kalau Anda pinjam atau berhutang, mungkin Anda lebihkan 2% ketika membayar, 1%, ya, atau mungkin 0,5%, atau mungkin dengan Anda berikan hadiah yang lain, ya. Tetapi yang Anda dapatkan dari Allah adalah rahmat. Rahimallah. Dan rahmat Allah wasi'at rahmati kulla syai'. Allah mengatakan, rahmatku lebih luas dari segala sesuatu. Ya. Dan itu bagi orang yang membayar hutang. Ketika menagih hutang juga dengan cara yang samahah, dengan cara yang sangat toleran, dengan cara yang sangat baik. Ya, ini sudah waktunya si fulan harus membayar hutang. Baik hutang atas pinjaman atau hutang atas transaksi jual beli yang tidak tunai. Tapi si fulan kok tidak ada, belum ada juga pemberitahuan sudah ditransfer atau apa, dia WA dengan cara yang baik. Fulan, saya hanya sekedar mengingatkan sudah jatuh tempo pembayaran. Apakah ada pembayaran hari ini? Mungkin jawabannya tidak ada. Besok ya. Oh ya udah, insyaallah besok. Terima kasih. Ya, memang di dada Anda kok begini ya orang. Sudah dibeli ya sehari ini dia malah mundur. Tidak ada masalah. Mundur 1 hari tadi Anda mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada keterlambatan 1 hari tadi. Masalahnya dia urusan dia dengan Allah. Ternyata dia sebetulnya mampu bayar, tapi karena tahu ini orang baik bisa dilulur, dia ulur. Itu urusan dia dengan Allah. Anda mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wasamhan idza ba'a wasamhan idza ishtara. Orangnya sangat toleran, sangat samahah, sangat berbuat baik ketika menjual dan membeli. Ketika menjual, ya, dia beli 1, kemudian Masya Allah ini ada, saya tulis buku harta haram, saya hadiahin 1. Ini sangat baik. Beli 20.000 dapat hadiah 100.000. Samhan idza ba'a. Bila menjual dengan cara yang baik. Ya, mungkin Anda lihat dia rugi mungkin secara bisnis, tapi tidak rugi dia. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah. Rahmat Allah itu lebih luas dari segala sesuatu yang Anda lihat.
Wasamhan idza ishtara, dan sangat baik ketika membeli. Ya, dia lihat barangnya bagus, harganya sesuai. Dia tidak akan berpanjang-panjang untuk nawar lagi. Tapi saya kira ini jemaah yang di atas akan ramai. Ya, barang sudah sesuai dengan harga, tapi kalau belum kalah si penjual dalam tawaran dia, itu kayaknya masih belum puas. Ada orang yang seperti itu, ada biasanya orang jemaah kita yang di atas biasanya. Atau yang di rumah Anda, jemaah Anda yang sedang di rumah. Kalau sedang tidak di atas. Ya. Ini coba hilangkan kaum muslimin, kaum muslimat. Karena memang jual beli itu adalah mukayasah. Mukayasah itu adu pintar. Ya. Dia merasa kalau dia beli itu harga 100.000. Kalau dia bisa beli 40.000 itu rasanya merdeka banget. Bisa mengalahkan si orang. Orang lain pada beli 50, 55, 60, 65, dia bisa 40. Itu bangganya itu enggak bisa dibeli menurut dia. Tapi ini kan penyakit ya ikhwan. Anda kan ingin samahah, rahmat Allah. Ya. Penyakit ingin mengalahkan orang. Tapi orang yang baik, dia lihat, tidak banyak omong, ini memang sudah sesuai harganya, saya bayar. Terima kasih ya akhi. Kalau masih rendah harganya dia dan lihat barang bagus rendah, mungkin dia tanyakan, antum enggak tahu harga sekarang ini sudah naik minyak gorengnya? Tahu, tapi saya memang stok lama. Saya ingin kaum muslimin dapat harga dengan harga yang baik. Ya, tidak ada masalah juga. Tapi kalau tidak tahu seperti tadi, bagian nasihat bagi seorang muslim kepada saudaranya. Wasamhan idza ishtara, dan dia sangat toleran ketika dia membeli. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keberkahan dalam berjual beli tadi ya ikhwan. Sifat-sifat inilah yang harus kita, ini tidak mudah. Tidak mudah baik Anda sebagai penjual atau sebagai pedagang untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla tadi. Ya. Dia butuh melatih diri. Terkadang untuk sebagian orang Anda mau teman baik, teman sama kajian atau ustadz yang belanja ke warung Anda seolah-olah Masya Allah. Tapi kalau orang lain, nih, ganti kerugian yang tadi nih. Ustadz saya kasih diskon, dia saya mahalin. Kalau Anda masih memahalkan di harga yang wajar, berapa wajarnya itu? Harga 100.000, Anda jual 110. Ya, karena juga ada yang di situ jual 110. Ya, di sana juga ada 109. Ya, tidak ada masalah. Ustadz tadi Anda kasih 80. Ya, atau teman kajian Anda kasih 90. Tidak ada masalah, Anda memberikan murah tidak ada masalah. Boleh kalau tujuannya samahah tadi. Ketika dengan orang lain yang Anda enggak kenal, enggak ada, bukan jamaah, apalagi ya Anda jual lebih sedikit dari harga pasar, masih bisa ditoleransi, masih boleh. Tapi lebih dari sepertiga dari uruf ini para ulama mengatakan tidak halal kelebihannya. Harga 100 Anda jual 135 dan tidak Anda jelaskan. Kalau Anda jelaskan umpamanya di toko fulan 100, di sana Anda jalan 10 langkah, situ 100. Di saya 110, 130. Kenapa Pak 130? Agar dapat untung banyak saya. Oh iya Pak, nggak apa-apa kata dia. Dia yang berpahala, dia yang samaha, dia mendapatkan rahmat dan transaksi tadi. Ya,
Kenapa ukurannya sepertiga? Dan ini mazhab Malikiyah. Kalau Malikiyah mengatakan sepertiga itu masih dianggap sedikit. Dan sesuatu hal yang dianggap sedikit itu dimaafkan. Dalilnya adalah as-sulus wa sulusu katsir. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad sakit dalam perang penaklukan Mekah, beliau sempat sakit. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia hanya mempunyai seorang anak wanita. Bolehkah saya dan anakku sudah berkecukupan ya Rasulullah? Bolehkah aku infakkan semua hartaku di jalan Allah? Kata Rasulullah, tidak. Setengah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Sepertiga ya Rasulullah? As-sulus wa sulusu katsir. Sepertiga itu banyak. Berarti yang boleh diwasiatkan di bawah sepertiga yang baik. 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Ini hadis sifatnya umum. Walaupun kondisinya adalah kondisi wasiat, tetapi ucapan Nabi banyak. Maka mazhab Maliki mengambil ukuran banyak dan sedikit itu adalah sepertiga ukurannya. Tapi juga tidak, kalau barang harian, ya, bakwan umpamanya harga berapa? 1.000 dapat 1.000. Minyaknya aja udah naik sekarang, antum masih 1.000. 2.000. Gak dapat pahala tuh. Ini pengennya 1.000 juga udah naik minyak. Udah langka minyaknya. 2.000. Ya. Kalau naiknya 20%, 2.200. Kalau gorengan berasa kan naiknya kan ya? Karena harganya rendah. Ini walaupun tidak sampai sepertiga, sampai enggak sepertiga itu? Sepertiga dari 2.000 berarti 700 kan? Ya, kalau 2.700 sepertiga. Di atas itu 2.800 dia jual, berarti Anda tertipu. Ya. Tapi kalau dia jual 2.100, 2.200, yang bener aja Pak, kemarin 1.000. Kalau 1.000 kemarin Pak, kita putar hari kemarin saya jual ke Bapak 1.000. Tapi hari sekarang 2.000 kata dia. 2.100. Ya, ini mungkin Anda anggap mahal. Maka ukuran sepertiga tadi tidak menjadi ukuran yang patokan. Kembali ke sebagian para ulama kembali kepada uruf, dan ada uruf atau kebiasaan yang dibuat di Khalifah Turki Utsmani. Mereka membuat untuk barang harian, untuk tanah itu dianggap mahal, lebih dari 30% dianggap mahal kalau tertipu. Umpamanya harga pasar tanah di situ adalah 1 juta per meter. Lalu Anda jual tanah Anda ini dengan 1.400.000. Ini tertipu. Untuk barang harian seperti umpamanya susu, air mineral, 10% pun sudah dianggap tertipu. Ya. Apa maksud tertipu tersebut? Bila dia merasa tertipu, dia tidak redha dia. Kalau dia tahu harga yang lain di bawah itu, dia tidak redha kan ya? Si pembeli tidak redha, maka hilang keberkahan Anda sebagai penjual. Dan kalaupun dia ingin mengembalikan, bisa dia minta mengembalikan kepada Anda melalui jalur hukum yang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia ada gangguan saraf, pernah jatuh. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku kalau belanja sering ketipu, sering kemahalan harganya. Kata Nabi SAW, bila engkau membeli sesuatu, faqul la khalabah, enggak boleh nipu ya. Bila ternyata engkau pulang dan ternyata harganya kemahalan, falakal khiyaru bi thalath. Kamu punya hak khiyar selama 3 hari. Ini dinamakan dengan khiyarul ghaban. Khiyar tertipu. Dia bisa kembalikan. Ya, penjual enggak mau, di sini fungsinya negara.
misi negara itu, akhi. Dan biasanya di pasar-pasar kaum muslimin ada namanya hisbah, ya sejenis keamanan yang diangkat oleh negara. Tujuannya bila ada sengketa seperti tadi, dia menyelesaikannya. Ya, dia yang memaksa si penjual untuk mengembalikan selisih uang yang dia merasa tertipu tadi. Baik. Cukup saya kira dari saya. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, afwan, saya memiliki usaha percetakan, tapi tidak memiliki alat produksinya. Usaha percetakan tapi tidak punya alat produksi. Terus hanya terima order untuk cetak, saya berikan ke teman. Saya hanya melipat dan packaging. Saya tidak beritahu pelanggan dan pelanggan juga tidak tanya. Pertanyaannya, apakah halal usaha saya, Ustaz? Usahanya percetakan, tapi tidak punya mesin. Tidak punya mesin. Ketika dapat orderan, dia berikan kepada yang punya mesin cetak. Ya. Terus dia hanya melipat dan packaging. Tapi saja. Setelah jadi nanti dia lipat, dia packaging akhir dia serahkan. Ya. Halalkah atau tidak? Ya. Baik. Umumnya percetakan punya mesin apa tidak? Tidak mesti harus punya mesin kan ya? Tidak ada masalah. Sama juga dia adalah kontraktor umpamanya. Apakah dia harus punya mesin semuanya? Punya mix itu yang besar? Itu berapa harganya? Sampai 2 miliar? Lebih? Kan enggak semua kontraktor bisa punya mesin itu. Padahal itu sangat penting untuk mengaduk semen. Ya, sama aja, tidak ada masalah. Kalau dia tanyakan, dijawab. Ya, kami di dalam iklannya jasa percetakan. Jasa percetakan bisa dia mencetak, bisa dia alihkan ke orang lain. Ya, kalau dia menanyakan, Anda punya mesin apa tidak? Tinggal jawab, kami tidak punya mesin. Ya, bisa saya dapatkan alamat yang punya mesinnya? Bisa, ini. Enggak ada masalah. Ya. Kenapa ketahuan tuh? Ini tidak ada masalah. Karena walau terkadang dia datang langsung ke sana, kadang nggak dilayanin. Walaupun dilayanin antrian ke 115. Selesainya nanti setelah bulan hajian. Anda mau nikahnya nanti Syawal. Ini gimana? Kok nikah nggak ada pengumuman? Tapi karena ini udah sering dia sebagai agennya, biasanya dia dapat prioritas. Walaupun dia cetak hanya 100 lembar, bisa cepat, dalam waktu cepat. Kalau Anda yang tidak agennya, biasanya percetakan mensyaratkan cetak 5.000 lembar. Iya atau tidak? Nah, seperti itu. Sedangkan Anda butuh cuma 500. Ya udah saya cetak 5.000 aja, sebagian saya jual, siapa yang mau beli juga undangan Anda. Baik. Ya. Tidak ada masalah, enggak rugi Anda menyebutkan tersebut. Menyebutkannya.
Lanjut. Apa hukumnya terima order tidak sesuai syariat seperti cetak 3 dimensi yang menyerupai makhluk atau buku tahlilan? Satu-satu dulu. Cetak yang 3 dimensi menyerupai makhluk. Ya. Jadi ada orangnya, ada orang begitu. Tinggal orangnya diburamkan mukanya. Iya, diblurkan mukanya sehingga tidak ada masalah. Atau orangnya dari belakang. Orang jalan biasanya kan bisa 3 dimensi, orangnya dari belakang jalan kan ya. Tidak orangnya menghadap. Jelas. Yang masalah yasinan dan tahlilan. Tahlilan apa yasinan? Tahlilan. Ada surat yasinnya? Tidak ada. Kalau di tahlilan biasanya satu paket biasanya Ustaz. Coba mana contohnya? Udah lama nggak punya Ustaz, udah lama. Kalau yang yasin, alhamdulillah surat yasin apa ya? Masalahnya ada dicetak rubu' yasin juga ada. 1/4 dari Al-Quran itu mulai dari surat yasin sampai An-Nas. Namakan dengan rubu' yasin. Ada percetakan yang mencetak seperti itu. Ya, yang surat yasinnya. Adapun yang belakang-belakangnya, kalau Anda tidak tahu maknanya, tidak boleh. Kalau Anda tahu maknanya satu persatu, tidak ada mengandung syirik, tidak ada mengandung tawassul, hukum asalnya adalah mubah. Bukankah Nabi SAW a'ridu alayya ruqakum, ketika orang-orang yang meruqyah, orang-orang yang punya mantra-mantra, Rasulullah tidak mengharamkan semuanya. Tidak langsung Rasulullah mengatakan semua mantra kalian haram, tidak. Tapi mengatakan coba sampaikan ruqyah kalian seperti apa. Ya, bila ruqyah itu tidak mengandung tawassul yang dilarang, tidak mengandung hal yang diharamkan, Rasulullah membolehkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita berjualan ada 2 harga? Seperti kalau tempo harganya 100, kalau cash harganya 80. Apakah nanti hilang keberkahannya jika jualan seperti itu? Apakah nanti hilang keberkahannya jika jualan dengan 2 harga, Ustaz? Baik. Ini 2 harga atau 2 penawaran? Terkadang 2, terkadang malah 10 penawaran. Kalau untuk rumah beli cash 100 juta, pembayaran setahun 110, maksimal 10 tahun 200 juta. 10 penawaran kan ya? Ya. Tidak ada jual beli dari sini, dia hanya menawarkan. Kalau jual beli itu transaksi dari 2 belah pihak, saya beli, saya jual. Kalau ini dia menawarkan. Ketika dia lihat mana kemampuannya, saya mampunya yang 2 tahun dah, berarti 120. Dia bilang, Pak, saya beli rumah, pembayarannya 2 tahun Pak. Oh boleh, berapa harganya Pak? 120 sebagaimana dalam iklan. Ya, berarti ini 1 jual beli apa 2? 1, penawaran berapa tadi? 10 harga. Transaksi pada 1 harga. Tidak ada masalah. Jual belinya berarti 1. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, menafsirkan hadis 2 jual beli 1 jual beli itu tadi 10, kalau cash 100, tahun 110 dan seterusnya. Lalu si pembeli mengatakan, ya udah saya beli. Mereka berpisah. Tidak jelas yang mana yang dia beli, apakah cash, apakah yang setahun, apa 2 tahun, apa 3 tahun, apa 4 tahun, atau sampai 10 tahun. Ini yang haram. Ini 1 jual beli dalam 10 jual beli. Ya, bisa difahami. Baik. Tapi kalau penawaran 10, transaksinya cuma 1, tidak ada masalah.
Syekh bin Baz mengatakan ini ijma' para ulama dan juga Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fikih Islam Internasional ijma' membolehkannya. Ya tentu ya harga yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Kalau harga yang tidak tunai sama dengan tunai, di rumah 100 juta, mau bayar sekarang boleh, selesai setahun segitu juga, 10 tahun juga segitu. Kira-kira ada yang bayar cash? Ada yang bayar setahun? Ada yang bayar 3 tahun? Hah? Iya, bisa jadi. Di antaranya Anda kan orangnya. Kalau umumnya sudah jelas 10 tahun. Jelas? Bisa jadi, betul bisa jadi. Dan itu ada orangnya, 2 orang, antum dan antum. Nggak ada masalah, boleh. Mungkin merasa nggak nyaman, ada hutang segala macam kan ya. Bisa jadi. Tapi umumnya dia akan bayar 10 tahun. Ya udah, Pak ada plan 20 tahun nggak 100 juga? Oh boleh. Ya udah, saya beli 120 tahunnya buat akad. Terlambat dari 20 tahun ada pertambahan, tidak ada pertambahan. Ya udah 30 tahun kalau gitu. Ya udah 30 tahun. Kalau boleh nggak ada masalah. Baik. Atau ditarik semuanya ke depan. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, harganya 200. Ya, kan bisa ditarik 2 kan ya. Bisa yang 100 ditarik ke 10 tahun. Bisa yang harga 10 tahun 200 ditarik ke cash. Semuanya pokoknya 200 dah. Biar tidak ada harga 2 dan 3 dan seterusnya. Kira-kira ada yang mau beli? Ada juga kali tadi. Ya. Mau setahun juga 200, mau cash juga 200. Ya. Itu jadinya. Maka tidak akan terjadi jual beli. Paham? Dan ini tidak dihalalkan dalam syariat, harga yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Dan ini isyarah dari firman Allah, qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mereka berkata, orang-orang Quraisy mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ya, jual beli itu sama dengan riba. Jual beli mana yang mereka maksud? Jual beli yang cash apa yang tidak cash? Yang tidak cash. Kalau yang cash tidak ada persamaannya dengan riba. Jual beli yang tidak cash. Karena kalau cash 100 juta, setahun 110 dan seterusnya. Itu kata mereka sama dengan riba. Berarti di masa jahiliyah di saat ayat itu turun, orang Arab sudah terbiasa menjual yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Dan ayat itu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli yang cash maksud di sini apa yang tidak cash? Yang tidak cash. Yang sama atau yang tidak sama harga dengan cash? Yang tidak sama. Jelas? Ini isyarat, dalalatul isyarat dari firman Allah Azza wa Jalla tadi. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Memang ada, mungkin Anda bertanya-tanya, ada ustaz kita yang mengharamkan juga yang harga tunai berbeda dengan tidak tunai. Ada. Sebelum beliau melarang, Syekh Albani melarang juga. Dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah. Ya. Beliau memasukkan contoh jual beli yang tidak sama harganya tunai dengan tidak tunai ke dalam larangan 2 jual beli bai'ataini fi bai'ah. Ya. Dan sebelum beliau juga ada yang berpendapat seperti itu, yaitu Ibnu Hazm. Tapi pendapat kedua-duanya ini bertentangan dengan pendapat seluruh para ulama Islam. Kalau Anda ingin ikutin tadi, Anda sebagai kontraktor umpama sebagai pedagang, Anda samakan tunai dengan tidak tunai, terserah. Nggak ada masalah. Tapi orang yang membedakan harganya, dia tidak berdosa.
Karena ada salafnya dan ada para ulama besar dan bahkan seluruh para ulama besar mengatakannya boleh. Jelas? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat ini sangat banyak jualan online. Apakah kita boleh membeli barang yang kita tidak tahu asli atau KW, namun harganya di bawah outlet yang resmi? Nah, bagaimana Ustaz? Ron, jazakallah khair. Beli online, tidak tahu ori atau KW-nya, tapi harganya murah. Ini yang bertanya pembeli atau penjual? Pembeli Ustaz. Pembeli. Anda tinggal nasihatin dia, Pak ini yang kemurahan Pak. Oh enggak ini KW kata dia. Ya, udah tahu udah KW ternyata. Kalau KW Anda nasihatin lagi, Pak enggak boleh mencuri hak orang lain. Saya enggak mencuri kok, saya jual. Biasanya panggilannya kakak ya, bukan Pak ya. Kakak kata dia. Ya sampaikan seperti itu. Anda sebagai pembeli tanyakan kepada dia ori atau KW. Biasanya mereka si kakak-kakak penjual itu tetap jujur dia menyampaikan. Ya. Kalau ternyata barang KW, jangan Anda beli. Karena Anda ikut menzolimi pemilik barang yang asli yang memiliki hak cipta atau royaltinya. Untuk mengembangkan sebuah produk kan enggak gampang ya, akhi. Sampai mendapatkan hak cipta itu butuh biaya besar. Ya, butuh waktu yang panjang. Sekarang setelah dia menjadi ternama, menjadi punya merek sendiri, Anda dengan gratis tinggal copy paste taruh di produk Anda. Ini kan menipu orang kan ya. Biasanya produk Anda jual murah, produk KW tadi, yang ini dia produknya asli mahal. Ya, seperti itu. Dan ini tentu berdampak ke akhirat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman kepada manusia akan mengakibatkan banyaknya kegelapan-kegelapan di hari kiamat kepada Anda. Pertanyaan selanjutnya dari Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah benar kalau membeli suatu barang kita tidak boleh menawar barangnya? Tidak boleh. Tidak boleh menawar barangnya. Pertanyaan apakah benar? Apakah benar? Jawaban tidak benar. Tidak benar. Nah, cukup. Cukup udah lanjut. Lanjut akhi. Dia kan yang diinginkannya benar dan tidak, sudah kita jawab tidak benar. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawar dari Jabir. Ya. Jabir bin Abdullah bin Amr al-Jamuh, dia ayahnya wafat dalam perang Uhud dan meninggalkan anak-anak perempuan yang banyak, 9. Dia anak laki-laki satu-satunya. Dia pun menikah dengan seorang janda. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa janda yang kau pilih? Padahal kan lebih bagus perawan sehingga hidupmu lebih bahagia. Kata dia, aku punya saudara-saudari yang banyak ya Rasulullah. Kalau aku pilih perawan, nanti sama aja mereka sama-sama seide. Tidak ada yang ngomong, tidak ada yang ngarahin, tidak ada yang mendidik mereka. Lalu Jabir tidak sempat untuk membuat walimah. Mungkin karena keterbatasan dana atau keuangan yang dia miliki atau harta yang dia miliki. Maka ketika ikut dalam salah satu perang, unta Jabir ini jalannya lambat.
Kemudian didoakan oleh Rasulullah dan dipukul oleh Rasulullah. Unta itu berjalan dengan semangat dan kencangnya. Ya. Ketika itu Rasulullah menawarnya. Ingin membeli. Lalu kata Jabir, untukmu saja ya Rasulullah, ku hadiahkan. Lalu kata Rasulullah SAW, tidak, aku beli dengan harga sekian. Kata Jabir, kemurahan ya Rasulullah, harga sekian. Akhirnya sekitar 7 uqiyah terjual. Ya. Kemudian berarti Rasulullah menawarkan. Kalau terlarang nggak mungkin Rasulullah SAW melakukan hal yang terlarang. Itu pernyataan tidak boleh menawar, itu hadisnya dari siapa itu? Hadis para pedagang. Hadis maudhu yang membuat para pedagang. Pasar mana? Wallahu a'lam. Kalau Nabi SAW menawar. Dan itu fitrah manusia. Islam, ingat, Islam tidak pernah mengharamkan yang sesuai dengan fitrah dan naluri, itu tidak pernah disedapkan Islam. Ya. Itu fitrah manusia, tawar-menawar itu fitrah manusia. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara bertobat dengan dosa gadai sawah? Karena tidak tahu hasilnya telah dimanfaatkan. Jadi ada 2 orang nih Ustaz, pemilik sawah sama penerima gadai. Nah, pemilik sawah dengan penerima gadai. Kurang lebih si penerima gadai sudah 7 tahun menggarap sawah tersebut. Terus kemudian si penerima gadai sudah minta maaf kepada pemilik sawah dan pemilik sawahnya sudah ikhlas. Uang yang dipinjam oleh pemilik sawah dulu sudah dikembalikan sebanyak 20 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah si penerima gadai yang sudah menggarap 7 tahun kurang lebih itu sudah diterima tobatnya atau bagaimana Ustaz? Karena sudah menggarap sawah yang digadaikan itu. Ketika dia Redho dalam masalah riba tidak berarti dia boleh. Karena ini berhubungan dengan riba. Kecuali dia tidak tahu bahwa itu sebelumnya riba, dia lihat orang minjamkan uang dengan minta sawah sebagai gadaian dan pun digarap, itu biasa di daerahnya umpamanya, dan memang biasa kan di daerah kita kan ya, baik di Sumatera maupun di Jawa, di Kalimantan ada. Suatu hal yang biasa, Sulawesi suatu hal yang biasa. Ya, tidak tahu dia itu riba. Dia tahu sih dengar orang-orang, para ustadz dan juga baca bahwa riba haram. Tapi yang memanfaatkan barang gadai, barang jaminan, itu adalah riba, bagian riba, dia tidak tahu. Dia tidak tahu itu. Sekarang dia baru tahu. Dan dia, kalau dia tahu apa yang harus dilakukannya, taubatnya, kalau dia yang meminjamkan uang dan menerima sawah gadai tadi, tinggal dia hitung. Setahun sewa sawah ini kalau disewa berapa? Umpamanya sewanya 2 juta. Kali 7 tahun. Setengah tahun sekali musim 1 juta. Berarti 2 tahun, setahun 2 kali musim berarti 2 juta. Kali 7, 14 juta. Ya, tinggal lagi dia minta adalah 6 jutanya. Atau dilanjutkannya untuk memakainya ini sampai 3 tahun ke depan. Setelah itu dia serahkan penuh. Begitu bertobatnya. Adapun dia sudah bayar penuh, ya, kemudian dia menggarap selama 7 tahun. Tahunya kapan dia? Kalau sudah semenjak tahu itu tidak boleh. Harus dikonversi seperti tadi. Kalau tahu dia itu riba dan terus aja dia minta 20 juta tadi tanpa dikurangi dengan 7 tahun sewa tanah tadi, maka yang semenjak tahu itu tidak haram. Maaf, tidak halal. Baik.
Bisa difahami? Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada usaha Ustadz, namanya Fintech Dana Syariah. Anda sebutkan nama produk. Ya, afwan. Si perusahaan ini membiayai konstruksi bagi pengembang properti, kemudian pembiayaan kepemilikan hunian bagi individu, dan sudah di bawah naungan OJK dan MUI. Kemudian jenis akadnya murabahah, dan si nasabah mendapatkan imbal balik 15-20% per tahun dan diberikan per bulan. Nasabah menanggung resiko secara proporsional. Pertanyaannya adalah, apakah persyaratan di atas Nasabah yang mana? Penjual atau pembeli? Di sini tidak dijelaskan, Ustaz. Hanya nasabah. Kalau dapat bertambah 15%, penjual berarti, investor berarti kan? Iya, kalau ini maksudnya ke investor 15-20%. Ini berarti yang bertanya investor. Iya. Coba ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah persyaratan di atas sudah mencakup kehalalan dalam muamalah? Apa yang persyaratannya tadi? Dapat 15 juta apa tadi? Jenis akadnya murabahah, imbal balik 15-20% per tahun. 15-20% per tahun. Dari apa? 15-20% itu dari apa? Nah, ini nggak dijelasin, Ustaz. Dari uang yang disetorkan atau dari laba bersih? Nggak ada keterangan di sini, Ustaz. Kalau mendengarnya itu sepertinya dari modal. 15%, 20% dari modal itu riba. Tapi kalau dari laba bersih, kedikitan. Biasanya investor lebih banyak daripada pengelola. Bahkan harusnya ini kalau fintech, dia langsung yang menjual. Harusnya dia 100% buat dia, bukan 15%. Iya kan? Kalau murabahah, dia penjualnya, pembelinya orang lainnya. Nanti dia bayar ke si pembelinya, si penjualnya ini, berarti semua untung buat dia. Adapun si platformnya, financial teknologinya, dia hanya mengambil fee atas transaksi tadi. Ya, bukan 15-20%. Tapi kalau seperti tadi skemanya wallahu alam, ini masih termasuk riba. Karena keuntungan murabahah itu bisa 100% keuntungannya, bukan 15-20%. Jangankan murabahah yang lama waktunya. Anda beli cash dari Tanah Abang, jual di Jatinegara, bisa nggak untung 100%? Nggak perlu nunggu berbulan-bulan kan? Bertahun-tahun. Ya. Wallahu a'lam. Kita ngomong fintech secara umum ya, bukan produk tadi, bukan brandingnya tadi. Kalau umpamanya profitnya adalah real 100% keuntungan buat si investor, si penjual, ya, dan real barangnya ada. Ya, umpamanya ada si fulan ingin beli rumah dengan spek seperti ini. Lalu dia masukkan datanya di platform fintech tadi, financial technology tadi, yang syariah umpamanya. Saya ingin rumah di sekitaran sini, atau sudah dia sampaikan di ini alamatnya. Lalu Anda, si yang punya platform, datang melihat, mencek rumah tersebut layak atau tidak dengan harga sekian. Ya, cek surat-suratnya benar apa tidak, sengketa apa tidak tanahnya. Dan Anda cek juga calon pembelinya, kelayakan pembeliannya. Karena nanti menurut Anda layak, ternyata dia wan prestasi. Dan Anda tanyakan juga ada enggak jaminannya. Bila itu terpenuhi, Anda tawarkan di investor, di kolom investor. Ini ada yang minta pembiayaan rumah, akan dilunasi selama 3 tahun, kemampuannya sudah kami cek,
segini gaji bulanannya, segini pengeluaran hariannya, ya. Kemudian ada jaminan yang lain selain objek yang dibeli. Kemudian yang objek yang akan unit rumah yang mau dibeli sudah kami cek, kondisinya aman, pemiliknya tercatat di BPN, yang punya tanahnya aman, nama orangnya, dan kondisi bangunannya masih 70% umpamanya. Ya, lalu Anda ikut di situ. Lalu Anda harganya umpamanya 500 juta. Anda wakilkan kepada fintech, tolong belikan, ini uang saya. Setelah Anda belikan, wahai fintech, tolong jualkan. Atau saya sudah terima dulu rumahnya. Lalu saya yang menjual ke dia melalui Anda. Ya, kemudian gajinya, payrollnya masuk langsung dari ke fintech, masuk ke rekening saya, silakan Anda potong per bulannya untuk Anda 1% dari yang saya terima setiap bulannya. Dan kalau one prestasi, Anda fintech tidak ada tanggung jawab, karena ini saya jual beli langsung dengan dia kan. Cuman saya kan punya pengaman tadi. Itu ada jaminan barang yang lain yang bisa saya eksekusi. Ya, kalau seperti itu tidak ada masalah. Jelas? Tapi kalau dengan mengatakan seperti tadi, 15% dari uang bertambahannya, kerugiannya tidak disebutkan, dan prestasi tidak disebutkan, tidak jelas transaksinya dari siapa dengan siapa. Ya, kalau fintech dia yang membeli, dia wakil dari penjual, wakil dari pembeli juga. Tidak boleh. Namanya dalam fikih tawalli tarafail aqad. Seseorang bertindak sebagai wakil penjual, wakil pembeli, tidak boleh. Ya, kadang ada orang jual beli emas, dia bilang, Pak, saya wakilkan ke Anda ya, kepada si toko emasnya. Manalah ada si pemilik, si penjual mewakilkan pembeli, tidak ada. Tawalli tarafail aqad. Dia mengatakan, si yang punya rumah ini mengatakan, atau si platform ini mengatakan, wahai investor, tangan kananku, saya akan jual ke tangan kiriku, yaitu si pembeli. Tidak bisa. Karena dalam akad, itu masing-masing pihak kan ingin untung. Kalau dia ingin mewakili, kalau dia wakil dari penjual, harganya mahal apa murah? Mahal. Kalau wakil pembeli, harganya murah apa mahal? Murah. Kalau dia wakil keduanya, kalian berantemlah, saya dapat uang banyak. Dia lihat orang berantem, dia dapat uang banyak. Ya, makanya tidak boleh tawalli tarafil aqad. Baik, cukup jelas. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukumnya jika bekerja sebagai karyawan di developer perumahan, yang mana developer tersebut bekerja sama dengan bank konvensional, yang cara pembayaran untuk membeli rumah tersebut bisa cash maupun kredit? Dia di bagian apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kalau dia tidak ada hubungan dengan bagian marketing dan bagian keuangan, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Gajinya halal, tapi seorang muslim tidaklah menasihati saudaranya, nasihati owner perusahaan tadi untuk meninggalkan riba. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah hukum kita membeli kurma secara online? Mengingat terdapat hadis dari Nabi SAW tentang emas, gandum, garam, kurma, itu harus dibayar secara tunai. Ya. Yang dimaksud dari Rasulullah SAW menukar kurma dengan kurma. At-tamru bitamri, mislan bimislin, yadan biyadin. Menukar kurma dengan kurma. Anda punya kurma jenisnya umpamanya ada 10 kotak di rumah Anda, jenisnya khalas umpamanya. Kurma khalas.
Anda ingin kurma sukari juga. Biar nanti Ramadan macam-macam jenisnya. Kalau ini bosan bisa ini pindah ke sini. Sebagian yang 10 kotak, 3 kotak Anda bawa ke toko kurma. Pak, saya tukar ini dengan Anda. Siap, boleh. Saya hitung itu dengan uang, nanti kurma saya hitung dengan uang. Kata dia, kurma Anda 3 kotak, khalas ini segini kan harganya umpamanya 300.000 umpamanya. 300.000. Ya sekitar segitu. Sedangkan sukari ini adalah satu kotaknya 200.000 umpamanya. Berarti saya kasih Anda 1 kotak setengah dengan 3 kotak. Sip, kata. Salaman ya, salaman. Terjadi riba. Jelas? Ini riba. Karena menukar kurma dengan kurma tidak sama. Tunainya tunai. Kan dibawanya tadi tuh. Ya, tunai. Kalau dia tidak dibawanya kurma di rumah. Sambil mampir, sambil lewat, ini ada toko kurma nih, dekat dari rumah ternyata, Masya Allah. Lalu dia turun, Pak, saya di rumah ada kurma, khalas, kondisinya baru saya beli kemarin. Bagus Pak kondisinya. Lalu dia katakan hal yang sama tadi. Ya, boleh 3 kotak boleh, tapi dengan 1,5 ya. Siap. Deal Pak, deal. Nanti saya bawa ya. Sekarang Pak, boleh saya bawa? Ya dia bawa aja yang ini dulu 1,5. Ini terjadi 2 riba. Riba tidak tunai dengan riba tidak sama. Kata Rasulullah tadi kan syarat kata Nabi sama dan biyadin. Jelas? Menukar kurma dengan gandum. Menukar kurma dengan anggur kering. Menukar kurma dengan garam. Hadisnya apa aja? At-tamru bitamri wal milhu bil milh, asy-syairu bisy-syairi wal burru bil burri, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. Dia tukar kurma dengan gandum atau makanan pokok yang bisa dikiaskan dengan gandum adalah beras. Dia tukar, dia datang ke toko beras, ingin beras basmati untuk hari pertama Ramadan. Katanya dia bawa di mobilnya. Dia mampir ke toko beras basmati. Pak, saya mau tukar ini 3 kotak dengan beras basmati dapat berapa Pak? Dia bilang itu 3 kotak 200. Basmati 200.000 berapa kilo dapat? 4 apa 10? 4 kilo. 4 kilo. Ya. Boleh kata dia. Ini 4 kilo beras, ini 3 kotak kurma. Ini berbeda jenis, 1 kurma, 1 beras. Itu tidak ada syarat harus sama. Ini berarti kan tidak sama tadi. Berarti sudah betul. Kemudian yang syaratnya hanya 1 harus tunai. Ini tadi tunai apa tidak? Tunai, berarti sudah betul. Tapi kalau kasusnya seperti yang pertama, yang kedua tadi di atas. Yang atasnya mana tadi? Ya, dia kurma di rumah. Sambil dia muter-muter, ini ada toko beras basmati ini. Mampir, Pak, berapa basmati Pak? Kata dia 400. Berapa kilo tadi 400? 10 kilo ya? 4 kilo 200 tadi. Masya Allah, 4 kilo 200. Kata dia 4 kilo 200. Bisa saya tukar dengan kurma khalas Pak? Kurma khalas itu 3 karton, itu sekitar 200.
Oh, udah gak ada masalah, kata dia. Ini kamu bawa aja dulu ini. Basmatinya, kan saya sering lihat kamu kok, kata dia. Ya, bawa basmatinya, kurmanya nanti bawa kemari. Ya, di sini terjadi berapa riba di sini terjadi? 1 riba, yaitu tidak tunai. Ya. Kurma, gandum, bur dan syair, kemudian dengan garam, ini satu kelompok illat, yaitu adalah sebagai al-qutu wal iddikhar, makanan pokok yang bisa disimpan lama. Kalau satu jenis yang sama, syaratnya 2. Kalau jenis berbeda tapi masih satu kelompok, syaratnya 1. Kelompok yang kedua yaitu emas dan perak. Ya, kalau nukar emas dengan emas, syaratnya harus sama dan tunai. Gramnya harus sama. Kalau menukar emas dengan perak, yang penting harus tunai. Menukar perak dengan kurma, menukar emas dengan kurma, tidak ada syarat harus tunai dan tidak ada syarat harus sama. Bukankah Nabi SAW beliau membeli gandum dengan tidak tunai dan beliau gadaikan baju besinya dari Yahudi? Iya atau tidak? Tentu tidak mungkin Rasulullah berbuat riba. Berarti ini boleh. Jelas. Maka jual beli kurma dengan rupiah, karena rupiah itu turunan dari emas dan perak, sama-sama alat tukar. Maka tidak ada syarat sama dan tunai. Yang ada hanya syarat umum dari jual beli. Apa syarat umum jual beli? Suka sama suka, ya. Antaradin. Apa lagi? Barang dimiliki oleh si penjual. Apa lagi? 7 akhir, baru 2. 7. Barangnya dibolehkan oleh syariat. Kurma, uang boleh di syariat. Ada 3. 4 lagi. Pembayaran tunai. Nabi beli tidak tunai, antum bilang tunai. Tidak tepat. PR lah ya, nanti kerjakan di rumah. Ahliyatul tasarruf, 2 orang yang bertransaksi tadi harus memenuhi kriteria orang yang dibolehkan bertransaksi, yaitu baligh dan berakal. Tidak ada syarat harus muslim. Baligh, berakal dan cerdas. Tidak ada orang baligh ada berakal tapi gampang ketipu. Ya, ditawar dikit aja dia jual. Dan sebaliknya. Ya, kemudian barang harus dimiliki, barang harus jelas, barang dibolehkan syariat, kemudian harga harus jelas. Kemudian yang terakhir, barang dan uang bisa diserah terimakan. Ayakuna maqdurat taslim. Cukup 7? Coba ulangi. Lanjut, akhi. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin Ustaz, bagaimana hukum kerja di salah satu perusahaan non-bank? Beliau ini bekerja di bagian keuangan atau treasury, di mana di bagian tersebut mengurus terkait project financing yang juga berkaitan dengan bank konvensional. Ulangi. Bagaimana hukum kerja di perusahaan non-bank di bagian keuangan, di mana di bagian tersebut salah satu tugasnya adalah mengurus terkait project financing yang juga berkaitan dengan bank konvensional. Dia non-bank, tapi di bagian keuangan. Bila perusahaan melakukan kredit peminjaman melewati dia,
dia tanda tanganin, dan bahkan terkadang dia buat proposalnya. Dan ketika uang masuk, dia pun yang membayarkan bunga ribanya. Ya, tetap berdosa. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kan lagi marak sedekah Jumat. Apabila kita menjual nasi sedekah Jumat, lalu kita juga yang menyalurkannya, apa hukumnya, Ustaz? Tawalli tarafil aqad. Seorang dia sebagai penjual dan dia sebagai tukang bagi-bagi. Tidak boleh, akhi. Harusnya dia sebagai penjual dulu. Dia serah terimakan dengan pembeli. Setelah itu pembeli kemudian mewakilkan kepada dia setelah dia serah terima. Datang dia ke sana pembeli atau si penjual bawa ke tempat pembeli, dia serah terima, dia lihat sesuai. Kalau dia bilang, Pak tolong sekali bagiin ke masjid itu ya. Depan itu masjid itu banyak kaum muslimin yang membutuhkan. Siap. Ada tambahan biaya? Tidak. Jelas, itu enggak ada masalah. Kan jual beli. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah benar kalau menjual barang kita tidak boleh mengambil untung yang besar? Berapa sepantasnya seorang penjual itu mengambil keuntungan dari dagangannya? Untung yang besar tidak boleh lebih besar dari harga pasar. Kalau dari harga produksi ya boleh. Ya. Rasulullah Zubair bin Al-Awwam membeli tanah kebun di Madinah dengan harga 700.000 dirham, dinar emas. Hitunglah kilo emasnya berapa itu, mungkin 5 ton atau berapa. Kemudian 10 tahun setelah itu dijualkan tanahnya oleh anaknya Abdullah bin Zubair dengan harga 1.700.000 dinar. 1.750.000 dinar. Hitung aja emasnya berapa ton. Itu urusan antum. Kira-kira berapa kenaikannya itu? Lebih kan, tidak ada masalah. Ya. Sama juga perkataan Imam Syafi'i, wal'udu fi ardiha naw'un minal hatabi wattibru katibri. Emas kalau di tanah antara emas itu dengan pasir yang lain tidak ada bedanya. Anda dapat di tanah Anda sendiri. Gratis apa tidak? Sekilo, alhamdulillah. Kemudian Anda jual ke pasar. Berapa harganya? Anda mau beli 900 juta? Sekilo. Ada tukang emas, mau dia 900 juta. Itu berapa persen keuntungannya? 900 juta persen atau 9, pokoknya hitung aja lah keuntungannya. Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu mengambil keuntungan mahal dari harga pasar. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, 1/3 dan 1/10 atau berapa tadi, atau 5% tadi. Lanjut. Cuman tadi kan saya tidak mengatakan tidak boleh. Cuman kalau Anda mengambil keuntungan lebih kecil, Anda diberkahi. Hanya itu saja. Apakah untung banyak tidak diberkahi? Ya, kalau Anda jelaskan diberkahi. Kalau tidak Anda jelaskan tidak diberkahi. Itu kalau umpamanya dari harga pasar. Kalau dari modal tidak ada masalah. Maka Ali bin Abi Thalib ketika masuk ke pasar Kufah, dia mengatakan kepada para pedagang, Ayyuhat tujjar kullukum fujjar illa man sadaqa wa barar. Wahai para pedagang, kalian adalah para pendusta, para pendurhaka, kecuali orang yang jujur dan benar dalam berdagang. Itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib.
Wala taruddu qalila ribhi fatuhramu katsiruha. Jangan keuntungan sedikit kalian tolak, jangan ditolak. Sehingga keuntungan yang banyak dan dikit enggak dapat kalau kalian tolak yang dikit. Harusnya Anda sudah dapat untung 10% dari modal, tapi karena Anda ingin untung 50%, dia enggak jadi beli, yang 10 enggak dapat, yang 50 apalagi. Baik. Tapi kalau mau juga yang untung 50, ya bersabar aja. Sampai ada bila itu masih harganya harga pasar, harga jual akhirnya. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ini AC bisa dikurangin dikit. Sepertinya saya butuh jaket jadinya. Bagaimana antum? Aman? Semuanya aman? Sama. Cuman nggak berani ngomong aja. Udah saya wakil mereka. Coba panitia dikurangin, dinaikin sedikit. Tabayun. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada pertanyaan. Ada pihak pertama sebagai pemilik barang, produsen. Kemudian ada pihak kedua yang dia menjadi wakil dari pihak pertama. Yang dia beli barangnya juga sama dari pihak kedua ke pihak ke satu, itu open PO juga Ustaz. Kemudian si pihak kedua ini menjual kepada pihak ketiga dengan sistem si pihak ketiganya open PO juga kepada pihak kedua. Nah ini bagaimana ini hukumnya Ustaz dengan sistem PO yang seperti ini? Barangnya butuh diproduksi maksudnya? Ya, diproduksi terlebih dahulu. Tidak ada masalah. Itu namanya istisna mawazi, istisna paralel. Antum beli ke agen, tapi belum dia produksi. Nanti dia akan produksi di awal Ramadan. Umpamanya yaitu rendang, nanti akan diproduksinya. Kemudian yang agen ini pesan lagi ke produsen sebenarnya. Ya, mungkin dia buat di Eid -3 atau 4. Setelah terimanya di Eid -1. Enggak ada masalah. Itu namanya istisna paralel. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, berkaitan dengan muamalah falas, valuta asing. Di sini penanya menyebutkan muamalah falas majelisnya terputus. Bagaimana hukumnya? Apakah jual belinya sah? Mohon pencerahannya. Majelisnya terputus seperti apa terputusnya? Di sini dijelaskan hanya seperti itu nih. Ya, kalau terputus tidak sah jual belinya. Karena antara uang dengan uang, tadi emas dengan perak sama-sama mata uang di masa Nabi. Nabi mensyaratkan yadan biyadin, harus tunai. Serahkan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ini emas, ini perak. Saya serahkan ke tangan dia perak kan ikan ya. Saya terima tangan kiri saya emas. Itu artinya tangan dengan tangan. Kalau saya serahkan ke dia perak ini tadi, perak, saya bilang maaf saya kebelet dulu, nanti pegang dulu ya. Saya ke toilet dulu. Lalu saya kemudian datang ke ruangan transaksi, bukan masjid. Transaksi saya ambil emas. Terima kasih ya. Ini terjadi riba nasiah. Ya, karena tidak tunai. Nabi mensyaratkan tunai dan dia tidak tunai. Begitu juga kalau ini rupiah, ini umpamanya euro. Ya, dan dia tadi taruhnya rupiah, dia ke toilet, kemudian dia ambil euro, terjadi riba nasiah. Lalu bagaimana solusinya? Setelah tahu, kalau tahu kemudian ulang lagi aja akad. Saya masalah kebelet Ustaz. Ya iman Anda bawa rupiah gede Ustaz. Ini 100 juta enggak masa di kantong masa. Ya udah bilang ke dia saya titip dulu aja ya. Belum ada akad. Dan ke toilet kemudian udah kita akadkan. Ini punya saya ambil, ini euro saya ambil.
Jelas. Kalau sudah dibawa pulang, baru sekarang tahunya. Ya. Kalau masih tahu orangnya bisa dicari, bisa dihubungin, ulang lagi akadnya. Euro sudah di tangan saya, emas sudah di tangan kamu, kan ya sekarang kita tukarkan, ya setuju. Sekarang tunai. Sekarang akad tukar menukarnya jadinya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya, kasusnya saya peternak ayam bekerja sama dengan PT Ayam. PT Ayam menitipkan ayamnya ke saya karena saya mempunyai kandang ayam. Kemudian setelah panen, PT Ayam mengambil ayamnya dengan keuntungan yang saya dapat berdasarkan hitungan kiloan berat ayam. PT Ayam menyediakan dokter, vitamin, pakan, dan marketing penjualan panen ayam. PT Ayam juga bertanggung jawab atas pengambilan ayam. Jadi dari ekspedisi ini, dari tempat kandang kemudian ke tempat si PT Ayam. Pengantaran ayam sampai ke kandang saya tanpa saya bertanggung jawab selama ekspedisi tersebut. Semua tanggung jawab PT Ayam sendiri, walaupun ayam mati di jalan atau ditabrak di jalan. Sedangkan risiko peternak, ayam mati, peternak bertanggung jawab sendiri juga ketika masih ada di kandangnya. Nah, sistem seperti ini bagaimana, Ustaz? Dia dapat apa peternak tadi? Dia dapat keuntungan karena dia mengelola peternakannya. Dia punya kandang, jadi Iya, dia dapat apa si peternak? dapat dia hitungan kiloan dari berat ayamnya, Ustaz. Maksudnya apa hitungan kiloan? Kiloan ayamnya, dia dapat hitungan kiloan keuntungan dari setelah panen, nanti dihitung kilonya, jadi dapat keuntungan dari kilo si ayam itu. Berapa untuk dia? Sini nggak dijelasin, Ustaz. Jadi kerjasama sistem ini. Kerjasama tapi mati peternak nanggung. Kalau mati di tempat peternak, Salah nanggung. benar nanggung. Bukan kerjasama namanya. Anda peternak kerja sendiri. Dia nggak mau rugi si PT-nya. Ya, kalau yang bolehnya dia setorkan ayam dan pakan dan seluruh kebutuhannya. Nanti bila mati di luar kemampuan si peternak, ya semua hal sudah dia lakukan, tapi mati ya jangankan ayamnya, yang PT-nya, yang peternaknya pun bisa mati. Siapa yang bayar kalau gitu? Ya, kalau dia sudah melakukan semua SOP standar, ternyata mati, si peternak tidak menanggungnya, tidak membayar kerugian tersebut. Ya, nanti ketika panen di awal disepakatin bahwa dari hasil panen, ya Anda mendapatkan umpamanya 10% dari hasilnya. Kalau hasilnya 5 ton, kamu dapat 500 kilo. Mau ambil ayam yang mana, pilih aja 500 kilo. 10% itu kan ya. Seperti itu. Atau kalau dia merasa kemahalan, si PT 5%. Itu yang boleh. Jelas. Ini nama akadnya musaqah. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita bikin tulisan di toko kita secara permanen tentang masalah jual beli agar berkah? Dan poin apa saja yang harus saya tulis, Ustaz, agar nasihat bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman sesama pedagang yang notabene jarang ikut kajian muamalah jual beli. Nanti di bawahnya Anda katakan tanda tangan Ustaz Erwandi. Tidak boleh, akhi. Ya. Nanti kalau mau memberikan ilmu, banyak orang yang di tokonya, bahkan ada teman mengatakan,
Saya jalan di mall di Kuningan, Ustaz, kata dia. Itu penjual televisi itu diputarnya kajian-kajian antum. Dia jual TV, jual peralatan elektronik, tapi begitu dia cara dakwahnya. Ini mungkin lebih baik. Kajian-kajian muamalat dia putar lebih baik daripada bisa juga tadi brosur dia buat, tapi kalau brosur tentu butuh butuh konfirmasi lagi ini udah betul atau belum Ustaz, karena itu pemahaman si penulis brosur. Mungkin saja ada 1-2 kata yang bisa maknanya jadi bias. Itu butuh konfirmasi. Tapi kalau mutar ceramah nggak perlu konfirmasi. Ya izin aja kepada pemilik yang biasanya yang merekam, bukan pemilik mall. Dia kan di toko dia tadi. Sejak umpamanya yang ngerekam masjid ini, misalnya diletakkan di YouTube, tinggal izin. Saya mau saya copy, saya putar di TV saya, di toko saya, boleh apa tidak? Silahkan. Atau kalau minta, tolong cuplikan yang bagian ini aja, potong. Ya, bagian ininya saja, yang penting saja. Ya bayar fee ke dia, pasang, nggak ada masalah. Ya, cuman kalau dipotong itu tadi butuh konfirmasi. Ustaz, ini saya potong-potong, mohon dengarkan ya. Siapa tahu ada yang maknanya potongannya bias dengan dipotong. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Yang ada sebentar, yang ada juga di Bank Ar-Rajihi itu ada. Tapi SOP dari setiap produk murabahah, SOP-nya begini. Produknya ijarah, begini, itu ada. Bisa di ruangan di ruangan teller dan konsumen masuk ke cabang, di situ ada tulis berwarna tinta emas. Tapi itu SOP standar produk. Ya, kalau Anda ingin menulis SOP standar produk, ini tidak ada masalah juga. Lanjut. Bismillah, Ustaz, saya ada celengan dari satu masjid yang dipergunakan untuk sedekah subuh. Sebulan sekali disetor. Pertanyaannya, bolehkah sedekah subuhnya saya setor ke masjid yang lain atau untuk para duafa? Kenapa sedekah harus ada subuh, Jumat, maghrib ada? Nggak ada maghrib. Kenapa? Maghrib orang udah nggak pada makan. Lagi pada diet Ustaz, nggak makan maghrib. Dia makan Jumat sama subuh aja makannya. Ya. Ya. Wallahu a'lam, masalah yang tadi yaitu dia terima celeng, kemudian ini celeng yang diserahkan masjid ini maksudnya apa? Walaupun dia tidak sebutkan adalah untuk masjid kan ya? Iya atau tidak? Walaupun tidak ada tulisan tidak boleh memasukkan uang ke celeng ini kemudian disetorkan ke tempat lain. Walaupun tidak ada, tapi uruf kan tahu. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sama dengan persyaratan tertulis. Jelas? Itu berarti kalau Anda ambil, maksudnya adalah kalau Anda ingin infak, masukin ke situ, serahkan ke mereka. Kalau enggak, jangan diambil. Jelas? Wallahu a'lam. Tapi masalahnya kalau sudah dimasukin uang, boleh lagi enggak diambil? Sudah Anda masukin uang 200 pas kemarin dapat lagi besar. Lalu qadarullah minyak naik kemarin. Mau beli minyak deh pakai 200 ini. Boleh apa tidak? Jawab, boleh. Itu kan celengan di rumah Anda, bukan celengan. Dengan Anda masukkan ke celengan itu bukan berarti ini sudah masuk menjadi milik penerima infak. Tidak. Yang menjadi milik penerima infak semenjak dia ambil atau Anda serahkan. Sudah Anda serahkan ke tangan dia, Anda tarik lagi. Itu ia orang yang menghibah lalu tarik hibahnya.
masih di saku Anda, umpamanya Anda berniat, atau masih di celeng tadi, atau Anda buat sendiri, Anda berniat seperti itu, kemudian Anda ambil lagi, enggak ada masalah. Karena itu masih belum serah terima dengan penerima tabarruk atau penerima infak tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak, ini pertanyaan tentang waris Ustaz. Iya. Bapak Soekarno rahimahullah meninggal pada 1 Januari 2020, mempunyai 1 istri, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 1 istri, 1 laki-laki, 4 perempuan. 4 anak perempuan. Meninggalkan waris yaitu uang kurang lebih 116 juta, emas 20 gram dan 1 rumah. Pertanyaannya bagaimana perhitungan warisnya? Kemudian yang kedua, apakah uang peninggalan ayah saya itu dapat digunakan untuk pergi umroh dan keperluan ibu saya, untuk biaya dokter dan lainnya sebelum dihitung warisnya? Pertanyaan kedua, tidak bisa. Dengan wafat itu sudah tidak punya istrinya lagi. Juga sudah tidak punya suaminya yang wafat dari Pak Soekarno tadi. Itu istrinya hanya dapat di situ 1/8. 7/8-nya untuk anak-anak. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-laki 1, anak perempuan 4 kan ya. Berarti 7 dibagi 6. Berarti 7 dibagi 6, 6 dikali 8, 48. Hartanya dibagi 48 bagian. Istrinya 6/48, anak laki-lakinya 14/48, anak perempuannya masing-masing 7/48. Coba jumlahnya pas apa tidak 48/48? Pas insyaAllah. Berapapun uangnya tadi 1,5 miliar bagi 48. 10 miliar atau 48 miliar bagi 48, istrinya 6 miliar, anak laki-laki 14 miliar, perempuan masing-masing 7 miliar. Jelas? Kalau tanah, kalau ini dijual berarti gampang baginya. Kalau tidak dijual dan ada hasilnya, disewakan atau disewakan tempat lahan parkiran segala macam, tetap dibagi 48 hasilnya. Ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Ini terakhir kayaknya di jam 11 akhir. Iya. Yang terakhir. Saya punya warisan toko dan masih melanjutkan usaha orang tua. Jadi warisan toko lain, beliau ini juga punya usaha lain. Di tahun depan sewa toko yang saya di situ berjualan itu sewa tokonya hampir habis Ustaz, dan saya belum ada dana untuk perpanjang sewa toko. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menjual warisan toko itu dan saya ngontrak untuk melanjutkan usaha saya atau bagaimana Ustaz? Minta ke langit. Turun rezeki yang banyak untuk sewa toko Anda. Adapun menjual warisan, kalau warisan itu adalah sudah murni milik Anda, tidak terkait lagi dengan hak para ahli waris lain, itu hak milik Anda. Mau Anda jual, mau Anda kembangkan, mau Anda sewakan, sama dengan hak milik Anda yang lainnya. Tidak ada sakralnya harus diputar, kalau enggak nanti apalah terjadi, tidak ada. Baik, cukup. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.